Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah Dian Cahyani dalam Info Jatim edisi 15 Oktober 2022. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah melepas keberangkatan kafilah Jatim pada MTQ ke-29 di Kalimantan Selatan. Gubernur Hovifah menyerahkan lencana Jer Basuki Mawabea dan puncak peringatan Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info agama. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi melepas keberangkatan kafilah Jatim menuju Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-29 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gelaran MTQ nasional ini berlangsung pada 10-20 Oktober 2022. Pelepasan para kafilah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah atau 2022 Masehi yang digelar Pemprov Jatim di Islamic Center Surabaya Minggu 9 Oktober 2022 malam. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa resmi melepas kafilah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ nasional yang ke-29 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelepasan dilakukan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Islamic Center Surabaya, Minggu 9 Oktober 2022. MTQ nasional di Kalimantan Selatan akan berlangsung pada 10-19 Oktober 2022 mendatang. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah mengatakan kafilah Jatim pada MTQ yang ke-29 ini resmi dilepas mewakili provinsi, agar bisa berikhtiar membawa harum nama Jawa Timur dan kembali ke Jawa Timur dengan menyandang predikat juara umum. Menurutnya, ini adalah momentum di mana refleksi terhadap kehidupan, perilaku pola pikir, dan interaksi generasi Qur'ani yang memberikan referensi kehidupan bagaimana membangun Islam rahmatan lil alamin di level manapun. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pelatih, pendamping dari kafilah MTQ yang ke-29. Insya Allah besok sudah akan berangkat ke Banjarmasin. Ini adalah momentum di mana referensi terhadap kehidupan, perilaku, pola pikir, dan interaksi yang Qur'ani. Generasi Qur'ani, insan yang Qur'ani akan memberikan referensi kehidupan bagi kita semua, bagaimana membangun Islam rahmatan lil alamin. Total kafilah Jatim yang berangkat pada ajang MTQ nasional ke-29 ini adalah sebanyak 122 peserta, yang terdiri atas peserta lomba sebanyak 55 orang, pendamping 9 orang, pembina 25 orang, dan ofisial 22 orang. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UKM Jawa Timur bersama Kedutaan Besar Inggris, UK Tech Hub, Tokopedia, dan Junior Chambers Indonesia menggelar workshop Female Techpreneur Development bertajuk International Day of Rural Women di kantor Diskop UKM Jatim Senin 10 Oktober 2022. Kegiatan tersebut mengundang para perempuan pelaku UMKM digital di Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bersama Kedutaan Besar Inggris Jakarta, UK Tech Hub, Tokopedia, dan Junior Chambers Indonesia menggelar workshop Female Techpreneur Development bertajuk International Day of Rural Women di kantor Diskop UKM Jatim Senin 10 Oktober 2022. Dalam kegiatan yang mengundang para perempuan pelaku UKM digital Indonesia ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut baik kerjasama yang bermanfaat untuk perkembangan ekonomi dan pemberdayaan kewirausahaan di Jawa Timur khususnya untuk perempuan. Jadi survive-nya Jawa Timur karena kemampuan kekuatan dari UMKM dan kooperasinya. Itu masuk.
Terima kasih rekan-rekan yang hadir di sini sebagai peserta, karena mau tidak mau Bapak Ibu sekalian lah yang menjadi tumpuan Jawa Timur sampai Jawa Timur mendapat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan punya kontribusi yang luar biasa. Separuhnya adalah karena UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi perhatian khusus kepada kesetaraan gender, termasuk kepada para perempuan pelaku UMKM. Senada, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Matthew Downing, menjelaskan bahwa komitmen pemerintah Inggris untuk mendorong pemberdayaan perempuan sejalan dengan program Pemprov Jatim. Kedua belah pihak berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk memaksimalkan potensi dan menggapai cita-cita. Dari Surabaya, Istik Aldik melaporkan. Beralih ke info kesehatan, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing, meresmikan Laboratorium Antimicrobial Resistance atau AMR di Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Surabaya, Selasa 11 Oktober 2022. Melalui hibah dari The Fleming Fund, pendirian laboratorium ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan negara dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis infeksi resisten obat dengan titik berat pada infeksi bakteri. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing, meresmikan Laboratorium Antimicrobial Resistance atau AMR di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Selasa 11 Oktober 2022. Adanya Laboratorium AMR disambut gembira oleh Gubernur Hovifah. Beliau mengatakan bahwa fasilitas ini menjadi penguat layanan kesehatan di Jawa Timur yang seiring dengan rencana kerja pemerintah, yakni reformasi sistem kesehatan nasional. Sebagaimana diketahui, Laboratorium AMR ini merupakan hasil kerjasama antara Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Inggris bersama Kementerian Kesehatan RI dalam pengendalian antimicrobial resistance di Indonesia. Gubernur Hovifah pun optimis bahwa kehadiran Laboratorium AMR ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan derajat kualitas layanan kesehatan masyarakat. Kebetulan ini berhimpit dengan HUT Pemprov ke-77, maka ini akan menjadi hadiah yang sangat indah bagi Provinsi Jawa Timur, tapi bahwa BBLK ini tidak hanya rujukan Jawa Timur. Sebagian besar Indonesia Timur, Kalimantan itu ke sini. Jadi insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan proses antisipasi dari kemungkinan bakteri-bakteri, virus, dan seterusnya. BBLK Surabaya sebagai lab rujukan nasional pengendalian resistensi antimikroba ini mampu mengetahui jenis kuman dalam waktu 15 menit saja, sehingga mempermudah dokter dalam memberikan terapi kepada pasien secara cepat dan akurat. Dari Surabaya, Erni Gufron melaporkan. Sobat Jatim, memperingati hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menganugerahkan lencana Jer Basuki Mawabea di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 11 Oktober 2022. Tanda kehormatan itu diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan, Kepala Biro, dan pejabat Provinsi Jatim atas dedikasi kepada masyarakat dan Provinsi Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Hovifah Indar Parawansa menganugerahkan tanda kehormatan lencana Jer Basuki Mawabea kepada 20 pejabat yang terdiri dari Kepala Dinas atau Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan, Kepala Biro, dan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan tersebut diberikan dalam upacara pada hari Selasa 11 Oktober 2022 di Gedung Negara Gerahadi. Penganugerahan lencana Jer Basuki Mawabea ini diberikan atas dedikasi luar biasa tenaga, pikiran, dan jiwa raganya kepada masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi hari ini kita memberikan apresiasi kepada mereka
yang sudah memberikan kinerja terbaik dan terukur. Sesungguhnya ada lagi yang pernah diberikan tapi tanpa diupacarakan, tapi bahwa yang sempat hadir kita memberikan penyematannya Jerbasuki Moobeo kategori perak ini. Kalau besok ada beberapa yang mendapatkan Jerbasuki Moobeo emas. Ada yang mewakili Forkopimda, ada yang mewakili kabupaten kota setelah melakukan proses panjang penilaian oleh tim. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan makna Jerbasuki Moobeo agawe wong cilik kemuyu mempunyai arti bahwa tugas pemerintah Provinsi Jawa Timur di semua bidang adalah membuat masyarakat kecil menjadi gembira atau dalam bahasa Jawa gemuyu, seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menambahkan, apresiasi ini adalah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mereka yang telah memberikan kinerja terbaik di bidangnya masing-masing, dan kinerja tersebut tidak terlepas dari sistem yang telah terbentuk dari pejabat sebelumnya. Demikian, R. Muhammad melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77 di halaman Gedung Negara Gerahadi, Rabu 12 Oktober 2022. Informasi tersebut akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Beralih ke peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 di halaman Gedung Negara Gerahadi, Rabu 12 Oktober 2022. Sebelum dilaksanakan upacara, undangan dan peserta disuguhi pertunjukan marching band dari SMA Taruna Bayangkara, kemudian seni tarian asal diantaranya Reok Ponorogo. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke-77 di halaman Gedung Negara Gerahadi, Rabu 12 Oktober 2022. Dalam pantauan di lapangan, sebelum dilaksanakan upacara undangan dan peserta disuguhi pertunjukan marching band dari SMA Taruna Bayangkara, kemudian seni tarian diantaranya Reok Ponorogo. Saat upacara berlangsung, Gubernur Khofifah sejenak melakukan hening cipta untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, serta juga untuk jasa para pahlawan asal Jawa Timur.
Gubernur mengajak seluruh warga Jawa Timur memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini jiwa dan raga kita berhasil bangkit dan memenangkan pertarungan besar menghadapi badai COVID-19. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah bersama-sama kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini jiwa dan raga kita berhasil bangkit dan memenangkan pertarungan besar menghadapi badai COVID-19. Kini saatnya kita mengembangkan kembali daya inisiatif kita, daya kolaborasi kita, serta daya inovasi kita di tengah zaman yang terus bergerak. Gubernur Khofifah juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda serta jajaran. Upacara Hari Jadi Jatim ke-77 itu diikuti Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Sekda Prof Jatim Adi Karyono, serta ratusan undangan lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Panca Rafli melaporkan. Beralih ke info olahraga, Sobat Jatim, Ketua Kormi Nasional Hayono Isman beserta istri Poppy Hayono Isman, Jumat 7 Oktober 2022 mengunjungi Sasana Duta Tai Chi Indonesia yang beralamat di Jalan Undaan Wetan 56 Surabaya. Kedatangan mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia tersebut didampingi Ketua Kormi Jatim Hudiono dan disambut langsung oleh founder Duta Tai Chi Indonesia, Tony Liono. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Kormi Nasional Hayono Isman bersama istri Poppy Hayono Isman, Jumat 7 Oktober 2022 mengunjungi Sasana Duta Tai Chi Indonesia yang beralamat di Jalan Undaan Wetan 50 Surabaya. Kedatangan mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia tersebut didampingi Ketua Kormi Jawa Timur Hudiono. Di Sasana Duta Tai Chi Indonesia, Hayono Isman disambut langsung founder Duta Tai Chi Indonesia Tony Liono yang didampingi Ketua Duta Tai Chi Indonesia Ki Haji Zainuddin Husni bersama sejumlah jajaran pengurus serta perwakilan pimpinan sasana tersebut. Dalam sambutannya, Hayono Isman menyampaikan sampai hari ini tidak pernah ada yang tahu berapa banyak masyarakat Indonesia yang dalam kondisi bugar, karena belum ada data yang mengekspos kepastian itu. Keberadaan sasana ini selain untuk senam dan latihan bersama, juga untuk mendapatkan kebugaran dalam tubuh. Founder Duta Tai Chi Indonesia Tony Liono mengatakan, Duta Tai Chi Indonesia adalah salah satu sasana di Surabaya, karena banyak sasana Tai Chi yang berdiri di Surabaya. Namun keberadaan Duta Tai Chi ini ingin menyatukan beragam sasana yang ada untuk kemajuan olahraga Tai Chi. Tony Liono menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ketua Umum Kormi Nasional Hayono Isman di Duta Tai Chi Indonesia, karena kehadirannya turut menyemangati keberadaan sasana ini untuk mendapatkan kebugaran di dalam tubuh yang sehat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Memasuki usia ke-77 tahun, Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk bangkit dari segala keterpurukan dari berbagai kondisi selama pandemi COVID-19. Dengan mengusung semangat yang baru, optimis menjadi kata kunci utama yang memberikan kekuatan dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur tidak terlepas dari cerita Bumi Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Kegagahan dan kewibawaan sejarah ini seolah tercermin pada semangat optimisme di masyarakat Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tekad Sumpah Palapa yang menjunjung tinggi keteguhan hati atau jiwa yang bersungguh-sungguh pada sebuah keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Dinamika Jawa Timur terus tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang ikut menopang perekonomian di Jawa Timur.
entitas kebudayaan dan kesenian di Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri khas Jawa Timur dalam menguatkan eksistensinya di kancah dunia. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan terekspresikan pada pepatah Jer Basuki Mowobeo, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kegigihan dan perjuangan seolah menggambarkan perjalanan Provinsi Jawa Timur yang berusaha untuk semakin maju. Teriring lantunan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi provinsi yang kita cintai ini. Selamat hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya luar biasa. Masih di info olahraga, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Timur menggelar Festival Layang-Layang Nasional untuk mengangkat potensi desa wisata. Festival olahraga masyarakat ini digelar di Yusar Fishing and Playground, salah satu desa wisata di Sidoarjo pada Minggu 9 Oktober 2022. Ketua KORMI Jatim Hudiono dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya olahraga, tetapi juga olah pikir dan olah rasa. UMKM pun diharapkan berkembang dengan adanya kegiatan serupa. Sobat Jatim, berikut liputannya. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Timur, Hudiono, menghadiri Sidoarjo Open Cup 2022 yang diinisiasi Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia atau Pelangi. Bertempat di Yusar Fishing and Playground Sidoarjo, perlombaan layang-layang ini berlangsung pada tanggal 8 sampai 9 Oktober 2022. Hudiono mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, acara olahraga semacam ini juga merupakan bentuk olah pikir dan olah rasa. Tak hanya itu, olahraga masyarakat juga sejalan dengan program pemerintah yaitu Desa Wisata dan Desa Devisa. Hudiono pun menggarisbawahi faktor keamanan penting dalam penyelenggaraan kegiatan serupa. Dihadiri oleh peserta layang-layang tingkat nasional, ini ada teman-teman dari Jakarta, kemudian dari Bandung, dari Semarang datang hari ini silaturahmi bersama dalam rangka mengikuti Sidoarjo Cup layang-layang senasional. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Indolaraga Layang-Layang Provinsi Pak Bagus, juga Gus Huda ini dan teman-teman pengurus lainnya panitia yang hari ini konsep yang luar biasa, menerima tamu dari berbagai provinsi, kemudian di sini duduk jongkok itu sudah menunjukkan kesehatan kebugaran yang saat ini kita harus dorong, kesehatan kebugaran melalui kegiatan-kegiatan olahraga ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini mempunyai nilai manfaat yang luar biasa. Karena dari Sidoarjo, Istik Rafli melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlal Yahdian Cahyani pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Dirgahayu Provinsi Jawa Timur yang ke-77. Salam optimis, Jatim Bangkit.